Pak Tony, ingatlah selalu bahwa dengan menggunakan kartu kredit itu artinya Anda berutang pada bank penerbit kartu kredit. Karena itu, untuk menghindari terkena bunga di akhir bulan, lakukan pembayaran sebesar tagihan baru di lembar tagihan. Halo, uang Anda? Iya. Iya, selamat pagi. Dari mana dan dengan siapa? Mohon maaf, teleponnya terputus kembali. Nah, sahabat uang Anda, jangan hanya membayar pembayaran wajib minimum sebesar 10% dari total tagihan. Bagaimana caranya agar Anda bisa membayar lunas di akhir bulan? Mudah saja, bersikaplah seolah-olah Anda menggunakan kartu debit. Sebelum berbelanja, tetapkan jumlah maksimal yang boleh Anda keluarkan. Anda harus yakin Anda mampu membayar lunas sejumlah yang Anda belanjakan. Bila Anda tidak yakin, kurangilah anggaran atau urungkan niat menggunakan kartu kredit. Sahabat uang Anda, demikian penelpon terakhir. Halo uang Anda? Halo uang Anda? 0812. Halo. Halo, dari mana dan dengan siapa? Dari Aceh ini, Ahmadin. Iya, silakan. Jadi kalau menyimpan uang tuh pertama orang rumah kan hemat. Ya. Yang laki enggak hemat. Cuman jangan keluarnya, Bu. Oh, orang rumah hemat, orang laki tidak hemat gitu ya. Baik. Iya. Itu Baik. aja, terima kasih. Baik Pak Madrim, terima kasih atas pertanyaannya. Pak Madrim, tentunya ada baiknya kita melakukan pembicaraan, berdiskusi bersama-sama dengan orang di rumah. Bukan hanya kepada pasangan, tetapi kepada anak-anak juga. Bicarakan berapa besar yang bisa kita keluarkan dalam setiap bulannya. Misalnya Bapak seorang pengusaha atau Bapak harus memberikan entertain kepada klien-klien atau harus pergi keluar bersama teman-teman, buat budget tersendiri untuk pergi keluar. Dan yang harus kita laksanakan adalah tetap dalam budget tersebut. Nah, apabila kita sesuaikan rencana dengan pelaksanaan, maka Anda akan bisa mulai berhemat. Nah, Pak Madrim, itu Anda bisa lakukan dan bicarakan kepada istri atau pasangan Anda. Tetapi Anda harus membuat catatan, bukan hanya dibicarakan, tetapi ada catatan rencana pengeluaran dan rencana penerimaan. Hemat adalah kebiasaan atau habit yang kita bisa lakukan. Nah, demikian jawaban dari saya untuk Pak Madrim dari Aceh. Ya, halo, uang Anda? Ya, baik, mohon maaf. Nah, sahabat uang Anda, bagi Anda yang belum berhasil menelpon kepada kami atau ke studio, silakan menghubungi uang Anda via email di info@uanganda.or.id. Saya akan membacakan pertanyaan via email yang dikirimkan oleh Ibu Eha di Samarinda. Ibu Eha, Bu Rina, untuk Ramadan tahun ini saya ingin tidak konsumtif lagi. Syukur-syukur kalau bisa produktif alias menghasilkan uang. Apa yang bisa saya lakukan? Bu Eha, sebelumnya saya mengucapkan selamat atas pemikiran Ibu yang cemerlang. Memang beginilah sebaiknya sikap kita di bulan Ramadan. Menghindari sikap konsumtif dan berusaha untuk lebih produktif. Untuk merintis cita-cita Anda itu, Anda mempunyai dua pilihan. Yang pertama, berdagang, dan kedua, menjadi investor jika Anda mempunyai dana yang tidak terpakai. Menjadi pedagang dadakan bisa Anda jadikan opsi pertama. Jika Anda memiliki modal dan pengalaman, misalnya dalam membuat penganan dan minuman yang disukai orang banyak. Lebih menyenangkan bila hobi Anda sendiri yang dijadikan usaha.
Namun jika Anda belum berpengalaman meracik penganan dan minuman untuk dijual, atau jika Anda belum berpengalaman berdagang pakaian muslim, atau Anda tidak memiliki waktu yang cukup untuk melakukan aktivitas jual beli tersebut, dan Anda mempunyai dana berlebih, maka Anda bisa mencoba opsi berikutnya, yaitu menjadi investor. Carilah rekanan atau saudara yang ingin berbisnis dan tawarkan bantuan modal. Sebaiknya Anda memodali usaha yang mudah dipantau. Lebih baik lagi bila Anda mempunyai pemahaman tentang seluk-beluk bisnis tersebut, misalnya membuka kafe tenda pada jam buka puasa. Usaha ini mudah dipantau karena Anda bisa sewaktu-waktu mengunjungi kafe tersebut dan melihat kondisi perkembangan usaha secara langsung. Apabila Anda sudah menemukan rekanan dan bisnis yang tepat, jangan lupa untuk membuat perjanjian kerjasama dengan rekanan Anda tersebut. Perjanjian tersebut harus meliputi jumlah modal yang dipinjamkan, cara dan jangka waktu pengembalian, pembagian keuntungan antara kedua belah pihak. Bila Anda ingin mempunyai peran lebih dalam usaha tersebut, misalnya membantu pemasarannya, maka tuliskan pula dalam perjanjian itu berikut jumlah komisi untuk Anda. Sahabat uang Anda, yang harus Anda ingat dalam berbelanja kebutuhan bulan Ramadan adalah jangan sampai over budget atau berbelanja melebihi anggaran. Untuk itu, cermatilah apa saja keperluan selama bulan puasa yang mungkin membengkak. Pertama, pengeluaran wajib seperti zakat fitrah dan juga zakat mal. Anggaran sedekah pun boleh jadi meningkat drastis di bulan ini. Kedua, biaya listrik, air, dan gas untuk memasak. Yang ketiga, harga sembako atau bahan pangan. Keempat, anggaran untuk menyediakan penganan buka bersama di masjid. Dan kelima, anggaran berbuka puasa di luar. Dan keenam, biaya persiapan mudik dan membeli oleh-oleh. Persiapkan dana untuk keperluan yang sifatnya wajib lebih dulu, seperti zakat, sedekah, dan setelah itu baru tentukan budget untuk pengeluaran lainnya. Bila Anda kebagian jatah THR, langsung alokasikan untuk kebutuhan-kebutuhan di atas. Jangan berbelanja dahulu sebelum uang THR diterima, apalagi mengambil barang kredit. Bagaimana kalau gaji dan THR ternyata masih belum mencukupi kebutuhan-kebutuhan di atas? Bisakah kita menggunakan dana darurat? Ya, dana darurat bisa saja digunakan apabila Anda memang belum memiliki persiapan dana untuk bulan puasa dan Lebaran. Namun jangan menggunakan seluruh dana darurat Anda. Gunakan dana darurat sebagian saja dan perlakukan dana darurat itu sebagai utang. Kelak setelah Lebaran, dana darurat itu harus segera Anda cicil lagi. Sahabat uang Anda, demikianlah uang Anda episode kali ini. Mudah-mudahan penjelasan saya dapat membantu Anda mengelola keuangan dengan lebih baik lagi. Bila Anda ingin mengajukan pertanyaan, kritik maupun saran, silakan kirim ke alamat email kami info@uanganda.or.id atau bergabung dengan grup Uang Anda di Facebook dengan alamat Uang Anda atau follow kami di Twitter di @uanganda. Kami akan memberikan souvenir bagi setiap penanya yang mengirimkan pertanyaan paling menarik, berupa buku uang Anda yang dapat digunakan untuk mengelola keuangan Anda sehari-hari. Saya Rina Dewi Lina, sampai jumpa lagi di hari dan jam yang sama hanya di TVRI. Uang Anda, kendali di tangan Anda. Dipersembahkan oleh